Salam selaras. Sahabat Barka, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Barka. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Barka. Salam selaras. Sahabat Barka, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai metalurgi canggih leluhur Nusantara. Kekayaan alam Nusantara sangatlah melimpah ruah. Tidak heran apabila orang berkata bahwa tanah kita adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Begitulah penggalan lirik lagu Kolam Susu yang dibawakan oleh band legendaris Indonesia yaitu Koes Plus. Lirik lagu tersebut menggambarkan betapa kayanya negara kita akan sumber daya, baik sumber daya laut, hutan, maupun sumber daya geologinya. Memang tidak berlebihan apabila kita menyebutkan bahwa Indonesia merupakan satu di antara negara yang kaya akan sumber daya geologi. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dalam level dunia untuk negara dengan kekayaan sumber daya geologi terbesar dan beragam jenis. Kekayaan sumber daya geologi yang dimiliki Indonesia juga sangat beragam, mulai dari bahan galian radioaktif, bahan galian logam, bahan galian non-logam, dan bahan galian batuan serta batu bara. Kondisi sumber daya ini tidak terlepas dari kondisi geologi regional Indonesia yang berada pada titik di mana lempeng benua dan lempeng samudra bertemu atau zona subduksi. Secara umum, hampir semua orang telah mempelajari kedudukan Indonesia yang dilalui oleh cincin api atau sering disebut sebagai Ring of Fire. Garis cincin api Indonesia tersebut memanjang dari Pulau Sumatera hingga ke Pulau Jawa, Sulawesi, dan Papua. Zona ini memberikan dampak penting dalam proses terbentuknya sumber daya geologi. Terdapat beberapa jenis sumber daya geologi berupa mineral logam yang menjadi komoditas andalan Indonesia, diantaranya besi, emas primer, tembaga, nikel, boksit, dan perak. Berdasarkan data Badan Geologi pada tahun 2018 melaporkan bahwa sumber daya tembaga mencapai 12.468,35 juta ton, besi 79,45 juta ton, emas primer 11.402,33 juta ton, nikel 9.311,06 juta ton, perak 6.433,01 juta ton, boksit 3.301,33 juta ton, dan timah 3.878,29 juta ton.
Boksit banyak dijumpai di Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Nikel banyak ditemukan di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat atau Pulau Gag. Timah dijumpai melimpah di daerah Bangka Belitung dan Riau. Sedangkan emas melimpah di beberapa daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Selain mineral logam tersebut, Indonesia juga memiliki sumber daya geologi komoditas non-logam berupa zeolit, pasir kuarsa, batuan karbonat, marmer, granit, sirtu atau pasir dan batu, dan mineral serta batuan non-logam lainnya yang dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Metalurgi canggih leluhur Nusantara. Dari kekayaan sumber daya geologi yang dimiliki ini, leluhur Nusantara kemudian mengolah, membuat, dan memanfaatkannya menjadi beberapa logam dasar dan logam olahan melalui teknik metalurgi, baik pencampuran maupun pemotongan yang presisi, hingga dihasilkan beberapa teknologi canggih seperti yang akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, kraiman. Logam kraiman adalah logam hasil proses tekanan dan panas magma di dekat inner core atau pusat planet bumi selama 700 tahun oleh bangsa Krairon, yang kemudian diwariskan pada leluhur Nusantara, yaitu bangsa Lemurian. Perbandingan kekuatan titanium dengan kraiman adalah 1:6. Logam kraiman ini bisa menahan panas. Kraiman diproses atau diolah, dibuat, dan dibentuk pada satu alat yang diistilahkan dengan tanur. Dari bahan dasar kraiman inilah kemudian dibentuk menjadi berbagai logam atau teknologi lainnya. Yang kedua, elemen Vatera. Teknologi elemen Vatera adalah teknologi pencampuran antara logam dengan batuan. Fungsinya untuk menghindari karat dan supaya terawetkan. Elemen Vatera adalah akar kata dari elemen dan mantra. Karena masyarakat dahulu tidak bisa menjelaskan, istilah elemen Vatera akhirnya berkembang menjadi istilah mantra. Seperti halnya manuskrip Hidrintana atau teknologi bahan bakar air, teknologi elemen Vatera juga tertulis dalam sebuah manuskrip. Sayangnya, manuskrip itu kemudian dimistiskan oleh masyarakat menjadi mantra. Padahal mantra itu adalah manuskrip mengenai cara pembuatan teknologi elemen Vatera. Akhirnya, manuskrip diterjemahkan sebatas mantra atau jampi-jampi, bukan informasi tentang teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, piramida kristal. Jumlah piramida di Indonesia adalah yang terbanyak di seluruh dunia. Lebih dari 300 buah piramid dengan berbagai ukuran, bahan, dan fungsi. Hanya karena faktor geologi dan geografis alam, maka kebanyakan tertimbun dan tidak terlihat. Di antaranya terdapat 6 buah
piramida kristal yang berbahan dasar logam Kraiman dengan usia di atas 76.000 tahun. Apabila kita memperhatikan dengan baik, setiap piramida itu berada di lempeng benua yang mengelilingi kepulauan Indonesia. Jadi, fungsinya adalah untuk mempertahankan kaki lempeng Eurasia Indonesia. Jadi, tidak perlu semua pulau ada piramida tersebut. Semua piramida di Nusantara adalah buatan bangsa Lemurian. Khusus mengenai piramida kristal, pada awalnya ditugaskan seorang penjaga pada tiap piramida tersebut. Piramida kristal dinamai sesuai penjaganya, yaitu Arkitirema, Ringgamana, Gribadar, dan Glabindara. Sedangkan terdapat 2 buah Cintruma yang tidak dijaga karena hanya berupa mesin. Piramida-piramida kristal ini dibuat dengan bahan Kraiman dan sekarang sudah tertutup koral dan terumbu karang, serta para penjaganya pun sudah tidak berada di sana. Keempat, Astrenzentra. Astrenzentra adalah piramida kristal Kraiman yang diistilahkan dengan Chandra Dinuka. Dengan luas 100 meter persegi, terdapat berbagai macam simulasi untuk berlatih. Tempat ini dibuat khusus oleh leluhur manusia untuk membuat Arkitirema menjadi matang di dalam penguasaan energi dan dilengkapi segala pengetahuan dan kebijaksanaan yang diajarkan secara khusus. Di dalam piramida kristal Kraiman ini terdapat berbagai macam simulasi untuk berlatih. Piramida ini sendiri sebetulnya adalah kumpulan teknologi nano yang sangat canggih, di mana simulasi ekstrim dapat dimunculkan sewaktu-waktu sesuai keperluan pelatihan, seperti simulasi meteor. Maka akan ada visual dengan berbagai macam efek dan energi, juga benturan kekuatan yang sama persis dengan keadaan sebenarnya. Kelima, Cintruma, yaitu piramida yang dibangun untuk penyeimbang dan pemfokus 4 piramida lainnya, yaitu piramida Arkitirema, Ringgamana, Gribadar, dan Glabindara. Keempat piramida ini berfungsi sebagai penyeimbang kaki benua. Cintruma ada 2 buah. 1 buah berfungsi sebagai mesin utama, sementara yang kedua berfungsi sebagai cadangan apabila mesin utama tidak berfungsi. Jarak antara mesin utama dan mesin cadangan berjauhan. Yang keenam, Dranta. Logam Kraiman yang bercampur dengan fosil kayu berumur jutaan tahun dan berwarna putih mengkilap. Dranta digunakan untuk lantai kaca istana kerajaan Zolma.
saat berhadapan dengan Ratu Balkia. Dranta berbahan dasar Kraiman. Yang ketujuh, Abanes. Satu di antara kendaraan bangsa Lemurian yang terbuat dari bahan Kraiman yang setelah diolah, bila dialiri oleh listrik pada bagian tertentu, maka akan terbentuk logam transparan. Pada zaman dulu, fungsi utama Abanes adalah sebagai kapal selam yang memiliki kecerdasan buatan untuk mendeteksi orang yang membutuhkan pertolongan di laut dengan cara tanda kutip menelan tubuh mereka. Kalau manusia yang ditelannya sadar, maka akan langsung diantarkan ke darat. Namun, bila tidak sadar, maka akan dihibernasi dan dibawa ke benua Lemurian untuk mendapatkan pertolongan medis. Abanes juga memiliki kemampuan untuk terbang. Selain itu, Abanes digunakan untuk keperluan lainnya, yaitu yang pertama, pada masa bangsa Lemurian masih berada di planet bumi, digunakan untuk menemui bangsa Krairon dengan tujuan berniaga logam Kraiman. Yang kedua, Abanes menjadi prinsip dasar pembuatan bahtera Noah untuk menghadapi banjir besar dan menyimpan data genetik manusia dan makhluk hidup, terutama hewan. Yang kedelapan, Nirantium, yaitu sebuah logam olahan yang dibuat dengan bahan dasar Kraiman dan logam lainnya, yang jauh lebih kuat dari titanium, sebagai bahan dasar pembuatan Nirantea atau satelit planet Adgruma. Bahan dasar Nirantium ini sengaja dipilih agar bisa menjaga permukaan supaya kuat dibentur baik oleh meteor atau bahkan oleh asteroid. Yang kesembilan, Barca, yaitu portal antar ruang dan dimensi yang menggunakan teknologi dengan bahan campuran Kraiman dan berbagai macam bahan yang menggunakan nanoteknologi, sehingga mampu membuat portal energi seperti gelombang air. Barca merupakan alat untuk menghubungkan portal ke portal melalui wormhole yang digunakan untuk satu persatu orang dan hanya menghubungkan ke satu tujuan. Kalaupun lebih dari satu tujuan, biasanya maksimal hanya 4 tujuan. Terdapat beberapa portal yang bisa digunakan oleh banyak orang, tetapi itu pun terdapat di planet-planet tertentu. Di antaranya Barca Undamungta, Barca Lilua, dan beberapa Barca lainnya. Yang ke-10, Dorval, yaitu sebuah relay ancient technology buatan leluhur Nusantara puluhan ribu tahun yang lalu. Gedung Padrang
atau biasa disebut Gunung Padang, berdiri 76.000 tahun yang lalu. Artinya jauh sebelum peradaban bangsa Mesir, yang ada 2000 hingga 3000 tahun sebelum Masehi. Leluhur bangsa Nusantara sudah mempunyai peradaban yang maju dan canggih. Prinsip kerja Dorval adalah memancarkan gelombang yang dinamakan air Selna, yang berfungsi untuk memadatkan atau merapatkan molekular tanah. Dorval berisi nanoteknologi dan rata-rata berbentuk bulat sempurna, supaya bisa memancarkan gelombang air Selna ke segala arah dan mampu mendeteksi apapun yang terjadi di permukaan planet dan membuat antisipasi yang dibutuhkan oleh planet tersebut. Dorval ini juga berfungsi menahan gempa, juga meredam ledakan gunung-gunung berapi agar tidak terlalu besar. Dorval juga bermanfaat untuk membantu akselerasi sel-sel tubuh manusia yang berlatih di sekitarnya dengan metode yang tepat dan sesuai dengan karakteristik Dorval di area tersebut. Yang ke-11, kerudang. Kerudang atau yang kini familiar disebut dengan kujang. Kerudang adalah senjata antipartikel yang dibuat oleh bangsa Lemurian dengan bahan logam Kraiman, ditambah nanoteknologi, ditambah teknologi renik dan organik. Yang ke-12, antruma. Antruma adalah perisai anti broja, yaitu sejenis radiasi nuklir yang kemudian dibuat menjadi baju khusus yang digunakan di tanur-tanur Kraiman. Bahan dasar antruma adalah Kraiman yang melalui proses tertentu menjadi bersifat elastis. Jadi, bentuk baju antruma ini seperti pakaian yang tidak kaku. Contohnya seperti Iron Man, dan ada unsur organiknya. Antruma juga dilengkapi dengan helm transparan yang bersifat organik. 13. Antruka merupakan baju ruang angkasa yang dibuat oleh bangsa Lemurian pada tahap Prodimar di asteroid. Baju ini memiliki perisai energi sendiri. Jadi, apabila anak-anak Lemurian kehilangan kontrol di dalam mengendalikan energinya, kemudian terjadi kecelakaan, maka baju tersebut akan mengeluarkan semacam tirai pelindung bagi keselamatan pemakainya. Bahan dasar baju antruka adalah Kraiman yang mampu menahan panas tinggi seperti antruma, tetapi memiliki daya serap yang tinggi terhadap keringat. Antruka menjadi inspirasi kisah Mahabharata, yaitu baju Gatotkaca. Sahabat Barca, demikian pembahasan kali ini mengenai metalurgi canggih leluhur Nusantara, teknologi logam modern pada masa lalu. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu
Barka yang membahas mengenai sains dan teknologi. Salam selaras selalu.